Selamat pagi, selamat salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Junando Simanjuntak. Ya, kita akan belajar yang kali ini kita belajar materi lanjutan matematika kelas 12 matematika wajib tentang peluang. Ya, kita akan lihat PowerPoint berikut ya. Melalui pembelajaran kita kali ini diharapkan nanti kita boleh memahami yang namanya apa itu sebuah peluang ya, tentang peluang yang sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu permutasi, kombinasi atau juga kaidah mencacah ya. Namun kali ini kita hanya berbicara tentang peluang suatu kejadian di berbagai situasi, karena kalau ini dia permutasi dan si kombinasi sudah kita belajar yang sebelumnya. Kali ini kita peluang kejadian dari berbagai situasi ya. Mari kita lanjutkan. Peluang atau probabilitas ya, nama lain peluang itu kan probabilitas ya, adalah nilai kemungkinan ikan atau nilai kemungkinan ya. Peluang itu atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul ya. Ada nanti kejadian yang diharapkan, ada banyaknya yang kejadian yang mungkin muncul ya. Kata kuncinya di situ, ada yang kejadian yang diharapkan, ada banyaknya kejadian yang mungkin muncul ya. Dua hal yang akan kita bahas ya. Mari kita lanjutkan ya. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA, maka banyak kejadian yang muncul untuk ruang sampel S dinotasikan dengan NS. Kalau banyak NA tadi banyak anggota kejadian yang diharapkan, NS-nya itulah semua kemungkinan ya, semua kemungkinan dari yang mungkin muncul dari kejadian tersebut ya. Maka peluang kejadian A ditulis dengan PA sama dengan NA dibagi dengan NS ya. NA dibagi dengan NS ya. Inilah dia peluang itu tadi ya. Peluang ini NA tadi banyak kejadian yang diharapkan, NS-nya adalah banyak kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah ya, yang ditotasikan dari NS tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Maka contohnya kita buatlah contoh pertama ya. Peluang muncul muka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah titik-titik. Nah, jadi yang diharapkan ini di sini adalah muncul muka dadu nomor 5. Yang kejadian yang mungkin dari semua kejadian ini adalah pelemparan sebuah dadu sebanyak satu kali. Ini ya, tadi yang diharapkan muka dadu nomor 5. Itu yang diharapkan. Kalau kejadian yang mungkin itulah pelemparan sebuah dadu satu kali ya. Pelemparan berarti kan mata dadu itu ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu dia kalau dia semua kemungkinannya ya. Kalau kita buatkan nanti dalam apa ya penyelesaiannya ya kan, N5 itu kan hanya ada satu, karena satu mata dadu 1, mata dadu 2, mata 2, 3, 4, 5. Hanya satu kalau untuk satu buah dadu ya. Dan NS-nya inilah tadi dia 6. Yang mana itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau peluang mata dadu 5 ya, jumlah mata bukan jumlah mata dadu 5, muka dadu 5 itu sama dengan NS, NA-nya kan N5 ya. NS-nya 6 ya. NS-nya N5-nya tadi hanya 1, maka peluangnya adalah 1/6. Itulah yang kejadian yang diharapkan tadi ya. Contoh berikutnya ya, dua dadu dilempar bersama-sama. Ini sekarang dua buah dadu, tadi satu, sekarang dua buah dadu ya. Berapa besar peluang munculnya? Jumlah mata dadu sama dengan 10. B-nya jumlah mata dadu tidak sama dengan 10 ya. Baik, kita lihat, karena kalau pelemparan dua buah dadu dia ya, kalau pelemparan dua buah dadu, jadi dia ya ada dua buah dadu dia dadu pertama, dadu kedua. Jadi kalau diurutkan dalam ruang sampelnya dia itu kan 1-1, artinya dadu pertama 1, dadu kedua 1, 1, 2, 1, 3. Kalau kita lanjut 1, 4, 1, 5, 1, 6, kemudian 2, 1, 2, 2, itu kan sampai dia 6, 6. Kalau kita jumlahkan nanti ini NS-nya ya sama dengan 36, karena dadu pertama 6, dadu kedua 6, dikalikan dia menjadi 36. Baik,
kita lanjutkan ya sorry ya, kita lanjutkan. Nah, ini tadi kan hapus semua. Oke, kita lanjutkan. A-nya kejadian yang diharapkan tadi jumlah mata dadu sama dengan 10. Yang mana aja itu tadi? Ya, itu tadi 46, 55, 65. Hanya itulah yang dia ini bukan 65 ya, tapi ini 64 ya, 64 ya. Ini ya 64. Sebentar ya. Ini tadi ini 64, terjadi kesilapan. Ya, jadi banyaknya itu berapa? Ada sebanyak 3. Maka peluang kejadiannya adalah NA dibagi NS sama dengan 3 ya per 36. Itu disederhanakan 1/12 ya. Kita lanjutkan. Nah, peluang mata dadu tidak sama dengan 10, berarti peluang komplemennya ya, nanti dia bisa dihitung dengan ya yang bukan 10. Kalau yang A-nya 10, yang bukan 10 berarti A komplemennya 1 dikurang PA, 1 kurang 1/12 tadi sama dengan 11/12 ya. Kita lanjutkan contoh berikutnya ya. Contoh yang ketiga, dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah ya, ada 4 kelereng merah, 3 kelereng biru. Bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah. Yang diharapkan dia adalah kelereng merah. Semua kelereng ada 4 merah, ada 3 yang biru. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Maka penyelesaiannya adalah kejadian yang diharapkan muncul adalah terambilnya kelereng merah. Merah ada berapa? 4. Nah, kejadian yang mungkin dari semua yaitu terambilnya 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Berarti dijumlahkan NS sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka peluangnya nanti dia adalah NA per NS ya. Ya, NA-nya per NS, merahnya tadi ada 4 ya, dibagi 7 sama dengan, maka peluangnya adalah 4/7 ya. Kira-kira seperti itu, masih mudah. Selanjutnya kita lanjutkan contoh bagian keempat. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru ya. Bila 3 buah kelereng diambil sekaligus, ini pengambilan sekaligus. Tadi 1 kelereng, sekarang 3 kelereng diambil sekaligus, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah, nah, jadi karena ambil 3 dia, kita harus gunakan kombinasi ya. Banyak kelereng merah 7 dan biru jumlahnya 10. Maka banyak cara pengambilan 3 dari 7 adalah kombinasi 3 dari 7 karena 3 diambil dari 7 merah yang tersedia. Maka berapa itu? 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 kurang 3 faktorial sama dengan berapa itu? Ya, ini dia 7 faktorial dibagi 3 kali faktorial kali 4 faktorial. Kalau kita sederhanakan itu sama dengan ya, kenapa 5 kali 6 kali 7? Karena tadi ya, yang 4 faktorialnya sudah mati ya. 4 faktorial tadi ini sudah habis dengan 4 faktorial yang di atas ini. Ini kan kalau ada 4 faktorial di sini ya. Kalau kita buat sini 4 faktorial ya. Kita hapus ya. Ya, di sini kan mengandung 4 faktorial dia. Kalau kita sederhanakan dia habis dengan yang ini, maka tinggal ini dia hasilnya 35 ya. Nah, jadi kalau kita itu NA-nya, NS-nya kombinasi 3 dari 10 karena 3 yang merah, 7 yang merah, 3 yang biru, maka 10 semuanya pakai kombinasi 3 dari 10, maka 10 faktorial per 3 faktorial kali 10 kurang 3 faktorial. Nah, ini yang materi kan 7 faktorial, tinggal 10 kali 9 kali 8 atau 8 kali 9 kali 10 per 1 kali 2 kali 3 sama dengan 120. Peluang mengambil 3 kelereng merah sekaligus yaitu NA per NS. NA-nya tadi ada berapa? Kombinasi 3 dari 7 dibagi kombinasi 3 dari 10 sama dengan berapa itu? 35 per 120 ya, sama dengan 7/24. Nah, kita lanjutkan.
Komplement suatu kejadian ya. Tadi ada sudah terlanjur contoh kedua tadi ada komplement sebuah kejadian. Tapi kita perdalam lagi di sini. Nilai suatu peluang antara 0 sampai dengan 1 ya, antara 0 sampai 1. Paling kecilnya 0 itu mustahil, 1 pasti ya. Jadi peluang A itu sama dengan kejadiannya tidak mungkin atau mustahil, tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Ya kan, matahari terbit dari barat contohnya. Ya, itu mustahil. Tapi kalau misalnya peluang matahari terbit dari timur itu sama dengan 1. Itu kejadian yang pasti. Ya, terjadi, pasti terjadi. Nah, peluang komplementnya 1 dikurang peluangnya. Ya, 1 dikurang peluang 1 kurang PA. PA tapi peluang satu kejadian. Itulah peluang komplement. Ya, A aksen adalah A komplement dari A atau A pangkat 1 sama itu ya. Nah, contohnya sepasang suami istri mengikuti keluarga berencana. Mereka berharap mempunyai 2 anak. Ya, peluang paling sedikit mempunyai seorang anak laki-laki adalah, ya, penyelesaiannya kemungkinan pasangan anak yang akan dimiliki keduanya laki-laki, keduanya perempuan, atau 1 laki-laki dan 1 perempuan. Berarti ada 3 kemungkinan ya, dua-duanya laki-laki atau keduanya perempuan atau 1 laki-laki 1 perempuan. Hanya 3 kemungkinan ini. Ya, peluang paling sedikit 1 laki-laki katanya. Peluang paling sedikit satu laki-laki. Berarti kalau peluang konsepnya kan sebenarnya cuma paling sedikit laki-laki bisa ya. Ini ada 2/3 dia. Keduanya perempuan keduanya laki-laki dan 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, tapi kita pakai peluang komplement ya. Berarti sama dengan 1 peluang semua perempuan karena paling sedikit 1 laki-laki. Berarti di luar yang paling sedikit 1 laki-laki ini adalah semuanya perempuan. Maka 1 dikurang banyaknya perempuan 1 ya kan. Yang ini tadi hanya keduanya perempuan kan hanya 1. Maka 1 dikurang ya, 1 dikurang 1/3. Ada NS-nya 3 kemungkinan, maka sama dengan 2/3. Ini kalau pakai peluang komplement. Tapi kalau misalnya peluang kejadian, kita misalkan A adalah kejadian paling sedikit 1 laki-laki, langsung aja ya, yang pasti bisa 2 bisa 1. Yang 1 ini dia ya, yang ini dia, dan 1 lagi 1 laki-laki dan 1 perempuan ya, 2/3 ya. Maka itu 2/3. Itu komplement. Contoh berikutnya, dalam sebuah keranjang terdapat 50 buah salak, 10 diantaranya busuk. Diambil 5 buah salak. Nah, peluang paling sedikit mendapatkan sebuah salak tidak busuk adalah, paling sedikit ya sebuah salak tidak busuk adalah, ini ada optionnya ya. Hanya 1 kurang kombinasi 5 dari 10 dibagi kombinasi 5 dari 50 ya. Ini ada optionnya. Yang mana nanti kira-kira dia ya. Berarti nanti dia kita cari peluang yang busuk dulu ya. Yang busuk dulu. 50 banyak salak 50, 10 yang busuk. Maka diambil 5 salak, berarti R-nya 5. Ya, NS-nya sama dengan kombinasi 5 dari 50. Berapa itu? Ya, paling sedikit 1 salak tidak busuk, berarti 1 kurang peluang semua busuk ya. 1 dikurang peluang semua busuk ya. Berarti kita akan cari dia sama dengan 1 kurang kombinasi 5 dari 10 dibagi kombinasi 5 dari 50 sama dengan apa itu? Jawabannya A ya. Kemudian kejadian saling lepas. Nah, jika A dan B adalah 2 kejadian yang saling lepas, maka peluang kejadian A atau B adalah PA tambah PB ya, PA tambah PB. Kalau ya, ini dia PA atau B, ada kata A atau di sini, maka PA tambah PB ya. Kita lanjut. Contohnya, dari 1 set kartu bridge tanpa joker. Biasanya kalau kartu bridge itu tanpa joker, jokernya dibuang. Akan diambil 2 kartu 1 persatu berturut-turut ya. 1 persatu berturut-turut. Kemudian kartu tersebut dikembalikan, peluang terambilnya kartu as atau kartu king adalah ya. Nah, kita lihat bagaimana kita menyelesaikannya. Kartu bridge itu ada 52, NS-nya 52, sebenarnya 54 tapi ikut jokernya dibuang kan. Nah, jadi NS-nya 52, kartu as itu ada 4. As warna merah 2, as hitamnya 2. Ya, yang biasa main kartu ini pasti sudah hafal ini ya.
as hati, as keriting, as sekop, as apalagi satu lagi itu istilahnya, ya, as bela ketupat, ya, itu ya 4 dia. Kemudian peluang as itu sama dengan 4/52. Kartu king ada berapa? Ada juga 4. King yang sekop, king bela ketupat atau lupis, king keriting, king hati. Bukan king. Saya ulangi, king sekop, king keriting, king sekop, king keriting, king hati, king lupis atau bela apalah. Layang-layang atau bela ketupat, kira-kira gitu, 4 juga dia. Maka peluang king itu sama dengan 4/52. Peluang as atau king itu peluang as tambah peluang king sama dengan 4/52 tambah 4/52 sama dengan 8/52. Kalau kita sederhanakan bisa, ya, ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi, ya, dibagi 4 pun bisa, ya, bagi 2 juga bisa, atau 8/52 tanpa disederhanakan juga bisa, ya. Kemudian contoh berikutnya, ya, sebuah dompet berisi uang logam 5 keping ratusan dan 2 keping ratusan rupiah. Dompet yang lain berisi uang logam 1 keping 500-an dan 3 keping ratusan. Nah, jika sebuah uang logam diambil secara acak dari salah satu dompet, maka peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah adalah, ya, peluang untuk yang diharapkan peluang untuk mendapatkan uang logam ratusan rupiah. Uang logam ratusan rupiah ada berapa? Ya, ini 5 keping 500-an dan 2 keping, ya, dan 2 keping ratusan rupiah. 5 keping 500-an dan 2 keping ratusan rupiah. 5 keping 500-an, 5 keping 500-an dan keping yang kan 100-an lah mungkin, ya. Berisi uang logam 1 keping 500-an dan 3 keping ratusan. Ada yang 500, ada yang 100, ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dompet pertama itu 5 keping ratusan dan 2 keping ratusan dompet pada dompet pertama, ya, maka peluang dia dompet yang ratusan 1/2 yang dia yang ratusan, setengah, ya, kali 2/7, ya, berarti 1/2 kali 2/7, ya, 1/2 kali 2/7 sama dengan 1/7. Sebentar, ini tadi, ya, kita lihat kan. Nah, 7 dia, oke, pas, ya. 1/2 kali 2/7 sama dengan 1/7. Ya, dompet kedua 1 keping 500-an dan 3 keping ratusan, maka peluang dompet kedua ratusan adalah setengah dikali berapa? 3/4, ya, karena, ya, 3 apanya, ya, 3 keping ratusan dari 1 keping yang ratusan, maka kan dijumlahkan dia 4. Ini dia tadi 7, ya. Oke, sama dengan berapa dia? 3/8. Ya, jadi peluang mendapatkan uang logam ratusan rupiah sama dengan 1/7 tambah 3/8 sama dengan berapa ini? 29/56. Ya. Lalu kejadian saling bebas, ya, kejadian A dan B saling bebas jika keduanya tidak saling mempengaruhi, ya, kejadian A dan B saling bebas jika keduanya tidak saling mempengaruhi. Maka peluang A dan B itu peluang A kali peluang B, ya. Maka contoh, anggota paduan suara suatu kelompok terdiri dari 12 putra dan 18 putri. Bila diambil 2 anggota dari kelompok tersebut untuk mengikuti lomba perorangan, maka peluang terpilihnya putra dan putri adalah, penyelesaiannya, banyaknya anggota putra 12 dan banyak anggota putri 18. Jadi anggotanya NS-nya 12 tambah 18 itu sama dengan 30. Peluang putra dan putri berarti peluang A putra kali peluang putri atau PA kali PB sama dengan 12/30 kali 18/30 sama dengan berapa itu? Kalau ini bisa disederhanakan, itu sama dengan, ya, itu 18 dengan 30 pun bisa, ya kan? 30, 18 sama-sama dibagi berapa? Ya, bagi 6, kayak 5, itu jadi 3, maka 6/25, ya. 6/25. Contoh berikutnya, peluang Amir lulus pada ujian nasional adalah 0,90, sedangkan peluang Badu lulus pada ujian nasional 0,85. Peluang Amir lulus tapi Badu tidak lulus pada ujian tersebut, ya. Ini ada tetapi dan berarti dia peluang Amir lulus dikali peluang Badu tidak lulus, ya. Itu
yaitu A dan B, ya. Maka Amir lulus, dia peluang A lulus dia 0,90, Badu lulus 0,8, Badu tidak lulus, berarti 1 kurang 0,85, 0,15. Maka peluang A lulus tetapi Badu tidak lulus, berarti peluang A lulus kali peluang B tidak lulus. Ya, maka 0,90 kali 0,15 sama dengan 0,135. Ya, contoh berikutnya. Dari sebuah kantong berisi 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Ya, peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 biru adalah, ya, penyelesaiannya banyak kelereng merah sama tadi berapa? 6 dan biru 4. Jumlahnya sama dengan 10. Banyak cara mengambil 2 merah dari 6, yaitu yang diharapkan 2 tapi yang tersedia 6, ya, berarti kombinasi 2 dari 6 itu dia 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 kurang 2 faktorial, ya, yang mati 4 faktorial, berarti tinggal di atas 6 kali 5 atau 5 kali 6, ya, 6 kali 5 atau 5 kali 6, di bawah 1 kali 2, ya, itu 5 dengan berapa? 5 kali 3 berarti 15, ya, tertinggal, ya. Banyak cara mengambil 1 biru, ya, 4 kelereng biru berarti 1 kombinasi 1 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial, nanti yang mati 3 faktorial tinggal 4, ya. Banyak cara mengambil 3 dari 10 berarti NS-nya 3 dari 10 faktorial per 3 faktorial kali 10 kurang 3 faktorial sama 7 faktorialnya mati, berarti tinggal 10 kali 9 kali 8, ya. Nanti bisa disederhanakan, ya, sama dengan, ya, 8-nya 9-nya berarti 12 kali 10 120. Jadi peluang mengambil 2 kelereng merah dan 1 biru adalah NA per NS sama dengan, ya, kombinasi 2 dari 6 kali kombinasi 1 dari 4 per kombinasi 3 dari 10 sama dengan, ya, berapa tadi dapat kita? 5 kali 3 dan kali 4, ya, per 12 kali 10. Jadi peluangnya sama dengan setengah, ya. 12 yang mati 5 per 10 jadi setengah. Nah, contoh berikutnya. Dari sebuah kotak yang berisi 5 bola merah dan 3 bola putih diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya keduanya merah adalah titik-titik, ya. Nah, banyaknya bola merah tadi berapa? Ada 5 dan putih 3, jumlahnya 8. Nah, banyaknya cara mengambil 2 dari 5 berarti kombinasi 2 dari 5. Itu berapa itu? Nah, ini dia, nggak usah jelaskan, sudah ada nanti di hasilnya. Ya, 3 faktorialnya mati, tinggal 5 kali 4 atau 4 kali 5 per 1 kali 2 atau 2 kali 1 sama dengan 10. Nah, ya, sorry, ini penyelesaian yang mana ini, ya? 10 bukan ini, enggak penyelesaiannya. Ini sekarang banyak cara mengambil 2 dari 8, kombinasi 2 dari 8, ya, 8 faktorial, 6 faktorialnya mati, habis tinggal 8 kali 7 per 1 kali 2 28. Maka peluang mengambilnya 2 bola merah adalah NA per NS tadi 10, ya, per 28. Mau disederhanakan juga bisa, ya, atau enggak disederhanakan juga, nanti tergantung apa opsinya. Nah, kita lanjutkan dengan frekuensi harapan suatu kejadian, ya. Frekuensi harapan bisa kejadian simpulkan FH, ya. Ini dia FH, frekuensi harapan dari kejadian A, ya. Nanti dirumuskan sama dengan peluang banyak kejadiannya dikali peluang A-nya, ya. Banyak kejadiannya, ya. Ini N-nya banyak kejadiannya dikali peluangnya, ya. Ini peluang, ini banyak percobaannya, ya. Ini banyak percobaannya, ada nanti beberapa kali melakukan percobaan, bukan anggota rong sampel, ya. Jadi kalau kita buat contohnya, nah, 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 10 adalah, ini ada optionnya, nanti kita lihat yang mana dia pilihannya. Nah, jadi kalau kita pelemparan 2 buah dadu, ya, bisa kita buat dapat tadi yang pertama, ya, dengan 11 12 tadi yang contoh di awal tadi. Nah, ini sekarang dia bisa kita buat dengan tabel. Inilah dia 2 buah dadu. Ini di sini dia dadu pertama, ya, ini dadu
kedua. Ini telah 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 66. Ya. Jadi kan pelemparan jumlah mata dadu kalau dijumlahkan ini ya 1 tambah 1 2 3 4 5 6 7 ini kalau semua dijumlahkan nanti kan paling maksimal dia kan 12 ya. Jadi 12 dia paling maksimal. Nah, jadi kalau yang 10 dia yang mana dia? 5 dulu. Yang 5 berarti jumlah mata dadu 5 yang mana? Artinya dia 1 2 3 4. Oke. Berarti nanti NA-nya sama dengan berapa? Ya, 4. Kemudian ya, yang jumlah 10. Yang mana berjumlah 10? Berarti dia kemari ya. 1 2 3. Berarti NB-nya sama dengan 3. Yang jumlah mata dadunya 10 ada 3. Kalau yang jumlah 5 tadi 4. Nah, jadi NS-nya berapa dia? Ya, NS-nya berapa dia? 36. Ini semua tadi yang 36 tadi. Nah, atau bisa juga ini taruh tabel. Bisa juga kita buat tabelnya seperti ini dia, ya. Nah, ini kan jumlah mata dadu. Untuk 2 buah dadu ya. Jumlahnya 2, ya, jumlahnya 2, 3, 4 sampai 12 tadi yang saya sebutkan. Yang jumlahnya 2 ada berapa? 1. Yang jumlahnya 3 ada 2. Yang jumlahnya 4 3 ya. Jadi bro 1 2 3 4 5 6 balik lagi dia 5 4 3 2 1. Biar jangan repot kita buat tabel seperti tadi. Nah, kan yang diminta adalah jumlah mata dadu 5. Ada berapa banyak? 4. Jumlah dadu 10 3. Itulah kalau secara tabel seperti biasa ini. Ya. Jadi kalau kita buatkan mencari PA kejadian mata dadu 5 ada tadi berapa? Ada 4. EB-nya kejadian jumlah mata dadu 10 ada berapa itu? Sama dengan 3. Maka NS-nya 36. Kita jumlahkan ini semua itu 36 kemungkinannya. Maka PA atau B itu sama dengan PA tambah PB ya, sama dengan 4/36 tambah 3/36 sama dengan 7/36. Nah, ditanyakan frekuensi harapan karena banyak pelemparan tadi, banyak percobaannya 180 kali. Maka frekuensi harapannya banyak percobaannya kali peluangnya. Berarti 180 kali 7/36. Maka sama dengan 35. Apa tadi opsinya? Adalah entok ya. Nah, kira-kira seperti itu. Selamat belajar ya. Kalau ada mau pertanyaan boleh kita diskusikan di grup. Ya, mohon maaf segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan kita sehat-sehat dan sukses di masa akan datang. Terima kasih. Salam sehat. Sampai bertemu di lain waktu. Merdeka!